Coba lihat sebelah kiri kananmu, katakan Bapa sangat mengasihimu. Ngomongnya kuat sedikit dan sambil kasih kasih keluar gigi, kasih tunjuk gigi. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Saudara yang dikasih oleh Bapa, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang satu poin yang penting yang membuat seseorang itu bisa mendukakan Roh Kudus, bisa mendustai Roh Kudus sampai pada titik menghujat Roh Kudus adalah kesombongan. Katakan sebelah kiri kanan. Kesombongan membuat seseorang itu mampu mendukakan Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus. 1, 2, 3. Saya sekedar mengingatkan, seorang yang disebut sombong adalah ketika dia mulai berpikir bahwa dia tidak lagi memerlukan Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu. Sombong itu ketika seseorang tidak lagi memerlukan Bapa. 1, 2, 3. Omong kuat. Orang berkata sombong itu ketika dia tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam dia punya diri. Artinya apa? Dia hanya mengandalkan seluruh kekuatannya dia secara pribadi untuk mengerjakan segala sesuatu. Dia tidak butuh Tuhan. Itu sombong. Jadi saya mengingatkan teman-teman kembali, orang yang disebut sombong adalah ketika dia apa? Tidak lagi memerlukan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, orang juga disebut sombong ketika dia tidak lagi memerlukan temannya. Karena dia sudah merasa dia lebih baik dari orang lain, dia merasa dia juga punya uang, dia merasa dia kaya, dia tidak perlu orang. Saya bisa kerja sendiri, saya tak perlu komunitas, saya tidak perlu teman, saya tidak perlu siapa-siapa di muka bumi ini. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu sombong. Ngomongnya begini, sombong sekali itu namanya. Ya kalau si Mandra bilang songong ya, sombong begitu ya. Jadi Anda harus bisa memahami ketika Anda mulai berperilaku, mungkin tidak berkata secara langsung saya tidak memerlukan Tuhan, tetapi perilaku kamu, karakter kamu, sikap dan tingkah laku kamu di sekeliling hidupmu atau di dalam hidup kamu betul-betul memberitahukan kepada semua orang bahwa kamu benar-benar tidak perlu Tuhan. Bangun pagi tidak tahu mengucap syukur, hidup tidak punya jam doa, tidak pernah baca kitab suci dan merenungkannya, yang ada hanya mengeluh tiap hari. Kenapa saya jauh-jauh dari Papua datang sekolah sampai di Kupang ini, aduh Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Memang Tuhan yang suruh datang sini. 1, 2, 3. Supaya bertobatnya sungguh-sungguh. Kalau di Papua tidak sungguh-sungguh. Yang adanya cuma pacaran sembarangan. Sebentar sudah nikah sebelum waktunya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Oh, ini artinya saya datang di sini dari Papua supaya bertobatnya apa? Coba lihat sebelah kiri kanan. Begitu Ya, oh bukan dari Papua ini, yang dari Papua. Coba angkat tangan yang dari Papua. Ya. Coba lihat sebelah kita datang ini untuk bertobat. Ini 1, 2, 3 yang ngomong. Ya, jadi bukannya sekolah saja, tapi memang Tuhan izinkan untuk kamu bisa mengalami Tuhan di sini. Jadi bukan begini, kita lebih baik di sana saja, saya lebih enak di Papua. Memang tidak ada orang yang bilang paling enak itu di perantauan. Siapa yang bilang? Suka atau tidak suka, yang paling enak itu di rumah sendiri. Rumah kita sendiri, ya di kampung halaman, di Jayapura kah, Sopiori kah, Maroke kah, apa lagi? Biaka, Roteka, Sabuka. Coba lihat sebelah kiri kanan. Paling enak itu memang di rumah sendiri. Tapi kalau mau maju itu di rumah orang. Kasih tahu sebelah kiri. Kalau mau maju otak jalan di rumah orang. 1, 2, 3. Ya, kalau di rumah sendiri tidak tahu diri. Tapi kalau di rumah orang, nah kasih tahu. Jadi enaknya di mana? Di rumah orang, supaya pulang kembali di rumah sendiri sudah tahu. Amin tidak? Nah, begitu. Jadi otak tuh jalan. Jangan datang tiba-tiba baru 1 bulan sudah jatuh cinta. Sudah lihat-lihat ini kakak-kakak senior, aduh ganteng-ganteng. Kakak-kakak senior juga makan puji. Lihat adik dorang dari Jayapura datang dong, mau mati saja. Jadi saudara perhatikan,
Orang yang sombong adalah ketika dia apa kakak? Mulai berpikir dan berperilaku. Katakan, berpikir dan berperilaku bahwa dia tidak butuh Tuhan dan sesama. 1, 2, 3. Ya, jadi kamu mungkin tidak omong, saya tidak perlu Tuhan. Pasti saya percaya kamu takut semua. Tetapi tanpa sadar, tingkah lakumu, perilakumu itu menceritakan atau memberitahukan atau omong bahwa kamu tidak butuh Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Betul tidak? Ijem. 10 hari lu di mana ini? Tidak butuh Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kadang-kadang kita tidak omong. Tapi kita pun tingkah ini, itu memberitahukan bahwa kita tuh tidak butuh Tuhan. Ini sombong kan? Datang ibadah Senin Kamis, datang belajar Senin Kamis, doa ketemu Tuhan ini pas butuh. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pas butuh ada pergumulan berat. Lupung ubin di rumah ini, ubin lagi apa namanya? Keramik ini kakak, atau lantai di rumahmu itu hitam. Supaya lihat orang kalau semakin lama berdoa kakak, jidatnya ini hitam. Sembah sujud terus. Ini saya punya agak hilang nih kak. Coba lihat orang-orang punya lutut atau ini dia punya mata kaki ini. Yang hitam sering berlutut, berlipat kaki, sering suka berdoa. Nah, itu baru hitam kaki, belum dia punya hitam di lantai. Harus sampai hitam di lantai dan bila perlu lobang. Kita ini belum jauh hitam di sini kak. Hari pertama, hari kedua semangat. Masuk di minggu kedua. Mulai drop. Kenapa? Sudah ada mulai jawaban-jawaban doa. 40 hari berdoa, 40 hari berpuasa. Jawaban doa mulai nyata adanya. Maka mulai malas berdoa ulang lagi. Artinya katong harus doa puasa ulang lagi 40 hari setiap hari. Supaya semangat terus. Saudara perhatikan, tingkah laku kita tanpa kita sadar, kita sedang mengatakan bahwa kita tidak butuh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak ngomong, tapi tingkah laku kita membuktikan bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kita hanya butuh Tuhan pada waktu kita sulit, susah. Bisa nangkap sampai sini? Sama. Mulai sombong itu ketika ada uang. Tidak butuh teman. Pasti. Dia sapa. Dia sapa. Dia yang sapa itu nanti tolong lu. Dan lu akan pergi ke dia pada waktu lu sudah ada apa-apa. Yang lu berkata bahwa dia sapa itu. Lu sapa kok atur-atur beta. Lu sapa kok bikin harus suruh-suruh beta. Nanti susah baru bilang gini, suruh beta dong. Kasih beta apa kok supaya beta bisa kerja kok dapat makan sedikit. Dulu bilang beta sapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan sombong. Jangan apa? Ya itu 2 minggu lalu. Kalau minggu yang lalu kan Pak Manfred itu bicara tentang apa coba? Totalitas dalam melayani. Oke. Kalau itu minggu lalu itu pendeta Manfred. Tapi kan kita bicara bersambung terus dari 2 minggu yang lalu. Bagaimana kamu harus bisa mempersiapkan diri kamu supaya kamu tidak secara langsung itu tidak langsung secara tidak langsung kamu tuh sedang mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai itu terjadi tanpa kita sadar gitu. Makanya mulai melatih diri kamu untuk supaya tidak sombong. Bagaimana tidak sombong? Saya ulang sekali lagi bahwa kamu harus bisa mampu memiliki pikiran Kristus di dalam kamu. Kamu harus bisa mengucapkan terus-menerus ucapan syukur yang keluar dari hatimu yang tulus. Harus dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa kesombongan itu tipis sekali. Dia begitu dekat dalam hatimu. Dia begitu dekat di matamu. Dia begitu dekat di telingamu. Ketika kamu sering dipuji, sombong tidak bisa. Bisa tidak sombong? Kau diangkat-angkat, kau dipuji-puji, kau diangkat-angkat, kau dipuji-puji. Woi sombong, bisa? Bisa. Kasih tahu. Makanya di dalam pujian itu selalu ada ujian. Jadi kalau orang yang dipuji dan dia tidak tahan uji, dia akan menjadi sombong. Ketika dia menjadi sombong, dia punya hubungan dengan Bapa menjadi rusak.
dan dia punya hubungan dengan sesamanya menjadi rusak juga. Hancurlah hubungan kamu yang harmonis dengan Bapa dan sesama. Kita susah sudah. Itu yang harus kamu ingat selalu. Jangan sampai salah. Hari ini kamu harus belajar sesuatu yang begitu penting dalam hidup kamu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Supaya Anda tidak mendukakan Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus, Anda harus memiliki yang ini. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam apa? Memberi hormat. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapa. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan lihat saya. Ayat yang ke-9 itu penting buat kamu garis bawahi. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa orang bisa menjadi sombong? Karena dia sudah mulai berpikir bahwa Tuhan dia tidak perlu. Bahwa manusia yang sesamanya dia tidak perlu. Di dalam kesombongan seseorang akan timbul yang namanya kasih yang pura-pura. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Di dalam kesombongan seseorang akan muncul yang namanya kasih yang pura-pura. 1, 2, 3. Dia tolong orang, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia bantu orang, supaya orang lain pujisan dia. Itu disebut dengan kasih yang pura-pura. Dia pura-pura kasih, supaya dipuji. Kasih tahu, kasih yang pura-pura itu pura-pura kasih, supaya orang pujisan dia. Ulang, kasih yang pura-pura itu sama seperti pura-pura kasih, supaya orang. Nah begitu omong, 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Kasih. Itu sama dengan pura-pura kasih supaya siapa di sini yang sukanya mengasihi orang, kasih orang. Tapi di punya hati itu, lu terima kasih ke sana, kita melihat nih. Lu bilang apa coba? Pernah tidak Anda mengharapkan orang memuji Anda tapi itu orang sondetoy Anda? Padahal Anda ini sudah kepingin sekali dipuji. Padahal Anda ini sudah kepingin sekali diakui. Wajar manusia itu ketika melakukan sesuatu dia berpikir begitu? Pasti tidak. Hanya manusia-manusia yang betul-betul mengenal Bapa saja yang tidak pusing. Lu mau puji kayak tidak terserah. Yang penting beta bantu lu. Yang penting beta tolong lu. Yang penting beta tulus membantu kamu. Ada tidak begitu? Dari 1 juta orang, 1 saja. Daripada saya bilang 1.000, 1 atau 101 kan kecil. 1 juta orang, hanya 1 saja yang tulus di hati. Yang lain, bahkan seorang hamba Tuhan pun ketika dia memberi, kamu lihat ketika mau memberi selalu apa? Foto. Supaya apa? Orang tahu, kasih naik di Facebook. Hari ini bantuan dari surga itu memenuhi kami. Sehingga kami bisa membantu orang lain di sini. Kasih tahu, Alkitab bilang apa? Tangan kiri kasih, tangan kanan jangan tahu. Ini tangan kiri yang kasih ini. Tangan kanan ini baku kawan ini, kembar ini. Tapi dia bilang tidak boleh tahu yang kanan ini. Artinya apa? Lu benar-benar harus benar-benar tulus, Kak. Jangan kasih itu pura-pura kasih untuk orang itu puji. Pura-pura kasih. Ya. Nanti beta bantu. Gampang. Biasa tuh orang kalau kaya sedikit, OKB orang kaya baru itu. Biasa dia jalan itu kan, lihat orang miskin nanti. Oh iya. So, biasa lihat orang kaya baru tuh, iya, pasti Kak, pasti. Apalagi dia punya kepentingan untuk jadi anggota dewan atau dia mau calon apa segala macam.
Tercatat, catat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan hati-hati kamu. Belum jadi apa-apa, lu kayak begini. Kakak iya. Sudah jadi apa-apa, goyang-goyang kaki di depan orang. Padahal lu juga tidak ada apa-apa. Jadi kasih itu jangan sampai kita menjadi kasih yang pura-pura, Kak. Karena ketika seseorang itu mulai sombong dalam dia pun diri, kakak. Dia tidak lagi memerlukan Tuhan dan tidak memerlukan sesama. Yang timbul di dalam dia pun diri itu kasih iya. Tetapi kasih yang pura-pura. Ingat, Alkitab bilang kasih itu adalah Allah itu sendiri. God is love. Allah itu kasih. Bapa itu adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau orang bilang dia punya kasih, berarti secara tidak langsung dia punya Bapa di dalam dia pun diri. Kalau dia punya Bapa dalam dia pun diri, tidak bisa itu kasih itu jadi pura-pura. Tidak bisa. Harus tulus. Karena kita punya Bapa itu kasih. Dia betul-betul mewujudkan itu kasih yang dalam dirinya. Dia adalah dirinya sendiri. Itu betul-betul ikhlas. Dia menderita di Golgota sampai ke salib. Sampai dia berkata sudah selesai. Melahirkan pengampunan buat Anda dan saya. Dia tidak minta syarat yang macam-macam buat kamu dan saya. Dia hanya bilang kamu setia dan taat pada hukum dan perintah dan ketetapannya saja. Dia tidak bilang gini, kalau lu mau ikut saya, lu harus juga kena cambuk 40 kurang kali 1 kali pukulan. Harus betul-betul lu punya kulit semua rabek. Tidak ada di situ. Dia hanya bilang pikulah salibmu masing-masing dan ikutlah dia. Pikul salibnya kita. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati kakak. Kesombongan membuat kasih di dalam diri kamu. Itu tidak sungguh-sungguh kan. Yang ada kasih yang penuh dengan kepura-puraan. Termasuk kasihmu kepada Bapamu di surga. Kasihmu kepada Bapamu kan harusnya begini. Ingat, hukum Tuhan yang utama dan terutama bahwa Allah itu adalah Esa. Baru dia bicara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap apa? Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi. Sekarang Kak Victor tanya, kalau kasih ini pura-pura kakak, bagaimana kau mengasihi Bapamu itu dengan segenap hatimu? Apakah bisa? Tidak bisa kakak. Makanya ketika orang itu bilang dia bisa mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, artinya apa? Kesombongan dia sudah bisa patahkan. Kesombongan itu dia bisa hancurkan. Kesombongan itu dia bisa taklukkan di dalam dia pun diri. Karena kesombongan itu adalah akar kakak. Untuk kamu tidak bisa mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh. Kesombongan itu adalah akar. Kamu tidak bisa mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak perlu berdoa. Saya bilang sama Carlos. Carlos atau Marcon? Carlos. Kamu kalau pergi pesta. Saya lihat kau duduk berdiri di itu pesta tuh. Kau pun kaki su goyang-goyang. Tambah dengan Fidel lagi. Pi pesta su siap dari siang tuh su siap. Su pagi-pagi su siap pi pesta. Saya tanya. Kenapa tidak suka berdoa? Tidak suka baca Alkitab? Oh itu orang Kristen punya kah? Oh ini punya sini sendiri. Oh ini sendiri. Selamat ini Tuhan Yesus tidak ada datang bilang begini. Oh yang selamat Kristen, yang Katolik sih tidak, yang Islam tidak ada. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan kakak. Bukan soal dia harus masuk di satu agama terlebih dahulu. Atau satu denominasi gereja. Karena ada orang berpikir bahwa oh ini tidak selamat. Tidak ada Roh Kudus di sini. Yang ini ada Roh Kudus. Maka lu harus bikin begini. Kasih sebelah kiri kanan. Setan. Ya. Emangnya orang membangun sebuah komunitas, sebuah gereja tanpa pimpinan Roh Kudus? Pastilah dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dia itu ayu-ayu ke? Mau dia itu agak sedikit ribut ke? Mau itu dia ribut harba biru? Tetap semuanya dari Tuhan. Tidak bisa yang harba biru, yang ribut-ribut bilang gini. Yang kemayu-kemayu, yang diam-diam itu kaku semuanya. Bukan Roh Kudus. Kasih tahu, itu yang disebut dengan sombong. Ngomong kuat. Orang sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Orang sombong itu merasa diri bahwa dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia yang dipakai oleh Tuhan. Dia yang punya karunia paling banyak. Dia nih, ini saya ini. Makanya orang sombong itu paling banyak di mana? Di gereja. Di persekutuan.
Di mana orang paling sombong? Oh, anak-anak Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kan. Karena merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Terakhir Tuhan bilang gini, lu siapa beta son kanan lu? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Semakin lu kenal Tuhan, semakin lu harus punya kerendahan hati. 1, 2, 3. Jangan merasa paling lebih baik dari orang lain. Jangan merasa paling suci dari orang lain. Jangan merasa paling hebat dari orang lain. Kan banyak orang begitu. Duduk di komunitas hamba Tuhan mulai bercerita satu hamba Tuhan. Mulai bercerita satu hamba Tuhan. Mulai bercerita satu hamba Tuhan. Mulai bercerita. Tanpa sadar ini banyak hamba Tuhan yang menjadi sama dengan anak-anak Tuhan. Oh Kafi, ketong ni aja dia berdoa, tapi dia soalnya mau. Ketong ni rindu supaya dia berdoa. Pada dalam hati ini, farsetan ini, mau mati mampus farek. Kasih itu jangan pura-pura kakak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Karena kasih yang pura-pura, cerminan dari kesombongan dalam hatimu. 1, 2, 3. Amin. Bisa nangkap sampai di sini? Bisa ngerti Fidel? Jadi kalau kau tidak datang ibadah namanya sombong. Tidak berdoa itu sombong. Tidak ikut misa itu sombong. Kenapa? Saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa nafas sendiri. Besok Tuhan ambil nafas. Bisa, sangat bisa. Kok dia yang punya segala sesuatu. Dia yang melahirkan kamu. Dia yang memperanakan kamu dan saya. Dia yang menciptakan kamu. Dia yang mengembuskan nafasmu. Kata Ayub, dia juga yang mengambil itu nafas. Makanya dia bilang apa? Takutlah akan Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi saudara, hal pertama yang harus kamu mulai perbaiki dalam diri kamu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bagaimana caranya? Dia bilang begini, jauhi kejahatan. Mulai belajar lakukan yang baik, yang penuh dengan ketulusan. Jadi ketika kamu menolong orang, orang tidak tahu terima kasih. Jangan lu boto-boto di dalam hati. Jangan lu pemuluh bengkok kiri, bengkok kanan. Setuju, katakan amin. Sudahlah, mungkin dia lupa minta terima kasih. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau lu marah, berarti lu tuh butuh pujian. Sombong kamu. 1, 2, 3. Ada orang yang berdalih bilang gini. Bukan, Kafi, katong ini mau latih dia, Kafi. Supaya dia tuh bisa tahu terima kasih dan ketong sedikit. Tanpa kamu sadar, kamu sedang menutupi kesombongan diri kamu. Ingat, saya sudah bilang tadi toh, sombong itu tipis sekali di dalam diri kita, tuh tipis. Kita mau bungkus seperti apa kalimat kita, kakak? Ada sedikit titik hitam di dalam hati ini yang terus membesar, namanya kesombongan, kakak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. Hati-hati. Jauhilah yang apa? Yang jahat. Salah satu yang paling jahat itu adalah apa? Mengingini orang lain mengakui kamu. Nanti Kakak Mei bantu adik-adik yang baru datang dari Papua. Baru tidak ada yang terima kasih dengan Kakak Mei. Baru Kakak Mei bilang gini, memang dasar. Besong nih. Ini saya yang urus capek-capek. Baru kamu tidak tahu terima kasih dan saya. Tunggu kamu di Jayapura. Saya tunggu di Jayapura. Emangnya apa di Jayapura? Ya toh? Baru Kimi Son bilang begini. Yo kakak, kekuatan pantai dan kekuatan gunung bersatu. Ketemu di Jayapura. Kita hajar ini anak-anak. Itu namanya sombong. Orang mau puji kita, amin. Semua karena Bapa, amin. Orang mau tidak puji dan tidak tahu terima kasih juga, amin. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Selanjutnya itu adalah bagian siapa? Bapa kita. Setuju, katakan amin. Jadi tak perlu kita mengharapkan orang punya feedback. Kecuali lu beritakan Injil, kau punya kerinduan untuk orang itu punya feedback. Itu beda kakak, itu bukan sombong. Seolah-olah lu mau paksa ini orang untuk ketemu Tuhan. Tapi dia begitu keras hati. Lu paksa lagi, dia keras hati. Lu yang harus mundur. Biarlah Bapa yang bekerja untuk menjamah hatinya. Karena perubahan itu datangnya dari siapa? Kalau lu paksa diri, maka lahirnya yang namanya sombong. Kenapa? Lu memakai kekuatan lu
untuk orang lain itu berubah, lu sedang berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan untuk Tuhan turun tangan mengubah orang. Saya bisa sendiri mengubah orang, itu salah. Hendaklah kasih, jangan kasih tahu sebelah kiri kan. Mengasihi itu harus tulus. Oke. Tulus itu apa? Segenap hati. Tulus itu apa? Segenap. Tulus itu apa? Segenap. Tulus itu apa? Segenap. Jadi tidak ada satu celah pun yang kita buka untuk yang lain. Segenap hati saya menolong kamu. Jadi saya tidak bicara segenap jiwa saya tolong kamu. Segenap akal budi saya, sekalipun lu mengkhianati saya. Segenap kekuatan saya, sekalipun lu tusuk beta dari belakang. Tidak akan ada rasa namanya benci, dendam, ya. Kalau kecewa itu relatif, Kak. Jadi jangan berpikir bahwa ketika orang buat salah lu tidak kecewa. Wih, lu kudus kayak apa? Secara manusiawi, Anda merespon dalam kekecewaan itu iya dan amin, Kak. Tidak ada yang salah. Tapi kekecewaan itu jangan pernah sampai lahir yang namanya dendam. Lahir yang namanya satu tindakan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kecewa, wih pastilah. Manusia siapa yang tidak kecewa? Pasti kecewa, tapi tidak sampai pada satu tindakan untuk bisa melakukan kejahatan membalas. Kan dia bilang apa? Jauhilah yang jahat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kasih itu jangan pura-pura, dia harus tulus. Segenap hatimu. 1, 2, 3. Ada amin? Nah, jadi kalau orang bilang begini, apalagi Roh Kudus bicara, Maya berdoa, Tuhan, saya lagi sakit sedikit lagi, saya minum obat dulu. Pas minum obat cuma ngantuk kan, tidur. Tiba-tiba dalam mimpi malaikat datang, Maya, hari ini saya jemput ya. Aduh Tuhan tolong jangan, saya bangun lagi berdoa. Jangan keraskan hatimu ketika kamu sedang dijamah oleh Tuhan. Karena kekerasan hati juga adalah bukti seorang itu tidak mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Itu sombong. Kasih tahu sebelah kiri. Jauhi yang jahat. Lakukan yang baik. 1, 2, 3. Ya, supaya kasihmu tidak pura-pura. Sekali lagi, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, supaya kasihmu jangan pura-pura. 1, 2, 3. Ayat yang ke-10 Anda baca, itu buktinya. Tadi kita hanya ngomong kasih, ini buktinya. Pembuktiannya apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Ini karakternya, Kak. Ini dia punya tingkah laku. Ini yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain. Tadi kau bilang, saya mengasihimu. Buktinya mana? Ayat 10 itu dia membuktikan. Kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Satu dengan yang lain. Sebagai apa, Kakak? Sebagai saudara. Saudara kalau dalam rumah ini biar berkelahi, Kakak. Tetap namanya hubungan darah itu mempersatukan kembali. Setuju katakan amin. Itu namanya saudara. Makanya kenapa kamu di sini harus belajar, harus mengasihi sesama itu sebagai saudara. Berkelahi, bertengkar, sonde suka, wajar. Saudara perempuan bertengkar dengan saudara perempuan yang lain karena ambil baju tuh. Satu pun baju dia ambil dia berjalan. Ada yang satu ambil dia baju dia jual di rombengan. Ada. Kemudian satu kakak perempuan cari dia pun baju habis itu. Baju di mana nih? Baju di mana? Ay kakak beta tadi jual orang pas. Ada yang dia pun kakak pun baju kesayangan dia kasih di panti asuhan. Pokoknya berkelahi di dalam rumah itu dinamika dalam persaudaraan itu pasti ada. Pertengkaran dalam persaudaraan itu pasti ada, pasti. Tetapi tidak sampai pada perpecahan. Tidak sampai pada perselisihan. Pertengkaran yang hebat sampai baku bunuh satu dengan yang lain. Kalau sampai mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Itu yang tadi saya bilang yang pertama. Kasih mereka itu pura-pura. Penuh dengan kesombongan, kepentingan diri sendiri. Contoh, papa dan mama mati meninggalkan harta yang banyak. Kemudian anak ini laki-laki 5. Belum sempat tulis warisan untuk bagi rumah ini buat ini, rumah ini buat ini, rumah ini buat ini, tanah ini buat ini, mobil ini buat ini. Mama dan papa is dead. Maka kakak laki-laki bilang gini, saya yang sulung. Adik laki-laki bilang gini, di mana-mana bungsu yang menguasai rumah terakhir. Yang kedua dan ketiga bilang begini, habis kamu pikir kami ini apa?
Iya toh? Baku bunuh. Karena kasih yang dilatih, maka dia bilang apa? Harus latih berbuat baik. Harus latih terus dalam perbuatan baik. Jauhi kejahatan. Supaya apa? Kasih yang kamu lahirkan nanti itu kasih yang tulus. Itu latihan, Kak. Bukan lu berdoa langsung turun kasih yang tulus. Harus latihan. Kasih tahu, doa itu kekuatan untuk bisa memiliki kasih yang tulus. Prakteknya untuk lu memiliki kasih yang tulus, menjauhi kejahatan di bumi, melakukan yang baik di bumi. Bumi yang mana? Bumi sekolah, dunia, education, art and entertainment, business and marketplace, apalagi church and religion, digital and teknologi, family, dalam keluargamu, dalam government and politik. Ada semua hal, Kak. Kasih tahu. Jadi otak itu main. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kasih itu jangan pura-pura. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Ya, jadi kalau ada bertengkar sini, misalnya ada simpan sedikit sesama kita dalam komunitas ini, biasa saya pergi ke Depung. Habis bertengkar apa yang terjadi? Mulai malam, apalagi nona-nona, Depung kakak adik. Kalau yang laki-laki ini kan agak lain. Tapi yang perempuan, kalau yang perempuan ini, dia kalau ada kakak perempuan atau ada adik perempuan, aduh itu bagus sekali. Saya lihat dari saya punya ipar, saya lihat dari saya punya istri, punya adik-adik semua. Oh begini ya. Oh perempuan begini ya. Kok laki-laki lain ya. Ya. Bertengkar habis malam-malam mulai di tempat tidur mulai beromong, mulai bercurhat. Adi, sudah pelok. Sudah selesai. Kayak gitu. Kadang-kadang ketong menjadi saudara tuh harus seperti itu, Kak. Bertengkar itu wajar untuk bisa saling tahu mana kesukaannya, mana kelemahannya, mana yang dia inginkan, mana yang dia butuhkan, mana yang tidak boleh disentuh, mana yang ini, mana dia punya area yang sensitif. Kan kita semakin tahu karena kita belajar dari yang salah. Kasih tahu, salah itu baik. Karena orang yang tidak mau berbuat salah atau dia mau melangkah, beta takut dia tidak akan pernah maju menjadi orang hebat. Karena orang hebat selalu melakukan kesalahan berulang-ulang, tapi dia terus mau bangkit dan bangkit dan bangkit dari kesalahan sampai dia jadi. Sekarang saya tanya kamu, kalau dia sudah jadi, dia punya 1000 kesalahan yang tidak boleh dia buat. Kenapa? Kalau dia buat satu saja, dia tidak akan pernah sampai di puncak. Makanya dia punya 1000 syarat untuk tidak boleh kau buat supaya bisa sampai puncak. Kasih tahu, kesalahan itu atau salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran untuk kau punya kasih yang tulus. 1, 2, 3. Jadi, jangan pernah takut buat salah. Kalau salah, perbaiki. Kalau jatuh, bangun. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah buat salah. Semua manusia ini punya catatan hitam dalam dia pun hidup. Berarti dia punya kesalahan dalam dia sendiri. Tetapi lihat orang-orang yang jadi sukses. Apakah mereka langsung lahir sukses? Tidak, Kak. Mereka banyak sekali buat kesalahan. Mereka banyak sekali buat kehancuran. Hancur, bangkrut, bangun lagi, bangkrut lagi, bangun lagi, buat salah lagi, jatuh lagi. Sampai orang menjadi terkaya di dunia. Jadi saudara, belajar. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu proses pembelajaran. Amin. Yang ketiga ayat yang ke-11 saudaraku. Supaya kamu semua dan saya di sini memiliki kekuatan, kemampuan untuk bisa sampai memiliki kasih yang tidak pura-pura atau mampu menaklukkan kesombongan di dalam dirimu. Maka kamu baca ayat yang ke-11. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Tetapi apa? Kuat, 1, 2, 3. Ayat 12. Melayani Bapa, habis itu apa lagi? 12, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saya mau tanya teman. Orang bisa sabar ketika dalam kesesakan. Hanya orang yang tinggal di dalam Bapa, rohnya menyala-nyala baru bisa.
Apakah orang bisa bersuka cita dalam pengharapan? Belum dapat apa-apa, apa yang dia pergumulkan, apa yang dia doakan belum sampai-sampai. Apakah dia masih tetap bersuka cita? Normalnya. Makanya kenapa Alkitab bilang begini kakak. Hendaklah, janganlah hendaknya, apa kakak? Ayat yang ke-11, baca 2, 3. Janganlah hendaknya apa? Lihat saya. Saya kasih kamu pengertian kecil tentang roh itu menyala. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 coba Anda buka. Kemudian dan terang itu telah datang dan hidup di dalam kamu. Ayat yang keberapa? Baca dari ayat 1 kak, supaya lebih oke. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah. 4. Dan hidup itu adalah apa? Ayat yang kelima. Dan baca ayat yang kelima kuat-kuat. 2, 3. Ayat 4. 2, 3. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu, lihat saya. Yang disebut dengan rohmu menyala-nyala kakak, itu bukan kau punya diri sendiri kakak. Tetapi Anda bisa lihat, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Lihat, Yohanes pasal yang ke-15 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita. Berarti siapa di sini yang disebut terang? Siapa yang di sini yang disebut dengan roh yang menyala-nyala? Kasih tahu, Bapa itu sendiri yang ada di dalam kamu. 1, 2, 3. Kalau di dalam Roma dia bilang begini, janganlah hendaknya rohmu itu apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa? Biar ini terang terus menyinari kamu. Biar ini terang terus menguasai hidup kamu dan saya. Biar ini terang terus menuntun jalan hidupmu. Supaya kegelapan itu tidak menguasai hidup kamu. Terang itu siapa? Bapa. Roh ini menyala-nyala terus kakak. Sekarang saya tanya kamu. Bagaimana caranya supaya saya punya roh ini? Dengan yang terang ini menjadi satu. Dan menyala di dalam saya sendiri kakak. Oh harus ibadah terus. Itu salah satu langkah. Bukan berarti dengan ibadah langsung lu punya roh menyala-nyala. Oh berdoa. Salah satu. Baca firman. Salah 3 lagi. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan biarkan kasihmu itu menjadi pura-pura. Supaya rohmu tetap menyala-nyala kakak. 1, 2, 3. Jadi apa yang membuat roh orang itu tidak menyala? Kuat. Kasih tahu. Kalau mau rohmu mati. Berpura-puralah dengan kasihmu. Atau mengasihi orang itu tidak tulus. Mati. Kakak, semua berlalu kak. Bahasa roh berlalu kakak. Pengetahuan berlalu kakak. Semua ini berlalu. Yang tinggal itu kasih kakak paling tinggi. Itu Bapa itu sendiri. Hidup dalam kita. Makanya dibilang apa?
Jangan kasih kendor. Kembali ke Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajaan titik. Rajin apa? Satu, berdoa. Rajin apa? Baca Alkitab. Rajin apa? Beribadah. Rajin apa? Berbuat kasih yang tulus. Rajin. Rajin itu artinya apa? Dia konsisten. Dia terus berlanjut. Dia tetap ada di dalam satu fondasi dasar yang sama. Terus. Dia konsisten terus. Tidak kasih kendor, kakak. Menyala, abang. Kasih tahu sebelah kiri. Menyala. Lu mau menyala? Konsisten, bro. NC 1, 2, 3. Ya toh, Anda perhatikan motor, kakak. Kalau dia punya pembakaran itu satu, dia punya bagian saja tidak konsisten atau patah, maka pembakaran di dalam motor itu tidak akan pernah menyala dengan baik. Satu saja, bagian kecil saja. Saya tidak tahu banyak motor itu, tahu Ridwan, mana Ridwan? Atau Hendro. Bagian apa yang kalau ada satu saja di dalam pemicu untuk apinya itu, apa Hendro? Busi misalnya. Busi kena air saja. Apakah pembakarannya akan bagus? Dia jalan begini. Ya itu jalan tuh. Pernah tidak kamu kalau jalan motor begini, mau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Akhirnya Anda berhenti tidak? Iya, maju mundur, maju mundur. Sama kayak kita begini, mau panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin, maju mundur. Sama kayak busi toh. Makanya Wahyu bilang apa? Kalau mau panas panas, kalau mau dingin dingin, jangan panas dingin. Itu namanya suam-suam. Maka Tuhan yang akan memuntahkan kamu. Makanya kasih itu harus tulus. Menyala, betul-betul menyala. Jangan hari ini menyala, besok sonde, neraka. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Jangan sampai kasihmu menjadi pura-pura. Mati abang. Sedangkan Alkitab bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Baru apa? Layani Tuhan. Rajin doa, wajib konsisten terus. Rajin baca Alkitab, konsisten terus. Sampai kapan? Sampai dia datang jemput Anda. Lakukan firman-Nya. Amin. Konsisten terus. Konsisten. Jaga kekudusan. Konsisten. Komitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Konsisten. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan kendor, itu artinya konsisten. Rajin terus sampai Tuhan Yesus datang. 1, 2, 3. Iya toh? Ada orang rajin pelayanan, tapi dia tidak mau rajin berdoa. Omong kosong. Berarti rohnya sedang mati. Hanya cuma menjadi seseorang yang hanya mau melayani, tapi tidak mau konsisten di dalam apa yang menjadi yang diinginkan oleh Bapa. Karena kasih itu tidak boleh pura-pura loh. Kasih pada Bapa tidak boleh pura-pura. Kasih kepada sesama juga tidak boleh pura-pura. Kasih tahu. Kasih tidak boleh pura-pura. Kau pura-pura kasih untuk kepentingan dirimu. Bahaya. 1, 2, 3. Berikut saudara, apa yang membuat orang menjadi kendor? Ada yang tahu? Apa yang membuat orang menjadi kendor? 1, kurangnya iman atau pengharapan. Kurang apa? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Mau punya iman, kasih habis lu uang di ATM. Biarlah lu hidup di iman. Kan begitu. Kafik, katong ini minimal di dompet itu 50.000 itu harus ada kafik. Supaya katong jalan kemana-mana, ada apa di jalan itu, supaya katong bisa ada penyelamatan. Sudah tidak ada usaha uang, ada uang di dalam dompet. Sudah jalan saja ada iman. Jadi ada apa-apa di jalannya, imanmu itu yang bekerja. Amin dulu. Generasi Z semua kamu. Harus melatih iman kamu. Setuju katakan amin. Supaya kerajinanmu tidak menjadi kerajinan kendor karena kurang apa? Kurang beriman. Kurang bertakwa. Terakhir kamu inanilahi.
Ya, kurang beriman dan kurang kasih tahu. Kurang beriman, kurang bertakwa, inanilahi. 1, 2, 3. Omong kuat. Sudah tidak punya iman, kurang lagi. Saya percaya Tuhan Yesus kafik, tapi Tuhan jo omong ora et labora to kafik. Memang. Tapi kamu kadang-kadang bekerjanya lebih tinggi daripada berdoa. Akhirnya kita ini jadi sombong. Bahwa kita lebih baik bekerja. Doa tuh pasti Tuhan tahulah, amanah cincailah. Yang penting cuan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Nah, cuan yang bapi sorga nah. 1, 2, 3. Jangan kejar yang terlalu tinggi. Jangan mencari hal-hal yang terlalu melebihi kekuatanmu. Ingat, orang kaya susah masuk sorga. Jadi, Alkitab bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Pas butuh, pas. Itu iman. Jadi bukan harus ada uang setumpuk dulu, baru pi penginjilan. Sudah uang setumpuk dulu, baru pi bantu orang. Alkitab bilang apa? Apa yang ada padamu? Saya hanya ada uang 2.000 saja. Kasih yang 2.000 itu untuk memberkati orang. Nanti saya jalan kaki, Kak. Ini pas 2.000 nih, kurang nih 2.000 nih. Pas di sebelah kanan ada 10.000. Kas keluar 2.000 lagi, 8.000 saya isi bensin begena. Coba lihat sebelah kiri kan. Tobat kamu. Latih iman kamu. Supaya kerajinanmu jangan kendor. Kasih tahu. Berjalan saja. Kau percaya Tuhan toh? Jalan saja. Makanya anak Papua dong kalau tidak ada uang. Jangan WA orang tua. Kirim dulu. Saya sudah susah ini. Siapa yang suruh lu susah? Beasiswa datang lu kasih habis. Pi laut Cina lah, pi air Cina lah. Pergi di Kuan Fatu lah. Dong susah makin di Papua susah ada laut lagi. Sebentar kakak-kakak ini yang baru datang nih. Kalau terima beasiswa jangan percaya kakak-kakak. Percayalah kepada Tuhan. Mei su pengalaman toh Mei. Jadi bukan uang datang habis langsung. Harus beli beras, harus beli keperluan yang bisa bertahan 1 tahun. Coba lihat sebelah kiri kanan. Beriman. Sama kayak kakak Ida. Mana kakak Ida? Betul-betul berasu habis. Dia hanya berdoa saja dan menangis. Tiba-tiba ada orang kasih dia beras 5 kilo. Dia bilang, Tuhan ini Tuhan betul kok. Ya memang betul Tuhan itu. Dia masih kurang yakin bahwa dia itu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah pengalaman iman, Kak. Semua kamu harus mengalami. Kalau kamu semua harus ada uang dulu baru kamu bisa punya Yesus, salah. Tuhan selalu bekerja pada hal-hal yang krusial, yang tidak punya apa-apa. Vijem tidak punya apa-apa, bukan kakak di mana? Kakak main keyboard ini, kakak. Lupa iman, lupa kakak main keyboard ini. Iman itu pada Bapa di sorga. Tidak ada berdoa, Kak. Nanti baru Tuhan gerakan dia pun kakak di sini lagi pel-pel, lagi doa-doa. Kafik, beta harus pergi ke Fatukua. Why? Kenapa? Saya rasa adik saya lagi membutuhkan saya. Lanjut lagi gitu. Jadi waktu pas VJ mau WA dia pun kakak, Frankie sampai. Wow! Begitu. Jangan ke Alfred. Alfred ambil motor. Beta kalau uang sudah ada 10 juta, 5 sampai 10 juta beson mau kakak. Itu idealis tapi, idealis memang, tetapi tidak pakai otak. Artinya apa? Dia tidak punya iman. Coba saja dia ambil saja, dia beriman saja. Pasti Tuhan buka jalan. Karena penakut dan tidak mau berjuang di situ, maunya santai. Slow sakafik. Nanti lihat saya, itu yang kelihatan serius-serius. Nanti duluan lari dari Tuhan. Memang kenyataannya begitu. Karena imannya kerajinannya semakin ke. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Punya iman yang teguh. 1, 2, 3. Yang kedua, jenuh. Letih. Melki mulai jenuh. Doa hari ini datang, besok sore 10 hari jenuh dia.
Mainannya doa. Doa ini 3 jam ini. Melki bilang, Bapak, ku serahkan ini mimpiku hidup. Ada yang di sini mulai jenuh. Mulai jenuh, katong ni. Katong ni betul kok katong ni. Katong ni betul kok hidup ni. Saya bicara begitu karena saya punya pengalaman pribadi. Saya ada waktu-waktu tertentu pernah berpikir seperti itu. Bangun pagi, doa, urus anak, mandi, dia punya aktivitas, pulang, harus itu sharing, kemudian ini aktivitas sore, ngajar, malam doa, tidur, besok pagi sama, besok lagi pagi sama. Tidak ketemu orang, hanya ketemu Tuhan saja. Saya kalau mungkin tidak dapat sesuatu di hadapan Tuhan, saya orang paling bosan di dunia itu saya, Kak. Orang paling jenuh di dunia, karena saya tidak pernah ketemu orang. Saya punya hidup ini sudah hampir 10 tahun bersama istri saya, hanya cuma ketemu tembok, ketemu mesbah doa saya, kemudian ketemu istri saya, ketemu orang yang ada di rumah saja. Sampai orang berpikir saya sesuatu yang ada di bumi. Kalau mau jenuh, jenuh sekali. Kepingin lihat laut, Kak. Kepingin lihat gunung. Kepingin sekali lihat sungai, karena kami di Flores itu dikelilingi sungai. Tapi di Kupang tidak ada sungai, hanya cuma kali dendeng. Saya ke Soe, tapi Soe jauh juga dari sungai. Kepingin Kak. Bisa jenuh, bisa. Tapi harus bisa melatih. Supaya kita punya kerajinan tidak menjadi kasih tahu. Hati-hati dengan kejenuhan, itu masalah berbahaya tuh. 1, 2, 3. Jadi dia ke pelayanan terus, hari Jumat harus pelayanan, hari Sabtu pelayanan, Minggu lagi pelayanan, Senin lagi harus datang ibadah, Rabu lagi ikut kelas pemuritan. Halau! Kalau kimi ditambah dengan siram-siram tomat, siram-siram sayur. Tapi saya tanya di Kimi, apakah kamu capek? Saya tidak capek. Apa yang membuat kamu tidak capek? Cuan, Kakak. Saya isi bensin, saya tidak minta uang lagi, Kakak. Dari uang sayur saya bisa isi bensin. Begitu, toh. Jadi kalau kau punya kawan-kawan senior-senior di Papua berpikir bahwa kita membuat kamu kerja rodi di sini, kan tidak. Kau bisa menghasilkan uang. Kau bisa bekerja, kau bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Dan bukankah Victor ambil 1 sen pun dari kamu? Tidak ada. Uang itu beli bibit. Uang itu buat kamu. Bisa isi pulsa listrik di sana. Bisa juga untuk kau punya bensin, kau punya keperluan pribadi. Silakan. Semangat kerja karena ada hasil. Jadi apa yang membuat orang itu jenuh? Tidak ada hasil. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Namanya berharap itu selalu hasilnya itu bisa sekarang. Bisa 10 tahun akan datang. Bisa 20 tahun akan datang. Jadi harus tetap berharap. Kalau kau berdoa, kalau kau melayani langsung ada hasil, bersyukur. Kalau belum ada hasil, bersabar. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri. Jadi jangan letih, lesu dan jenuh. Hati-hati. 1, 2, 3. Saya kasih tahu saja ya, ini semua habis. 3. Apa yang membuat orang itu punya kerajinan jadi kendor? Godaan duniawi. Mau pi pelayanan, orang ajak main futsal. Pilihan main futsal atau pelayanan. Coba saya tanya. Mau berdoa, orang su ajak pi lihat perumahan baru. Mau pergi sharing firman Tuhan, ada orang bilang gini, ada lokasi baru cocok untuk perumahan. Ada lokasi baru cocok untuk ini, itu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Anda pilih yang mana? Tuhan atau godaan dunia? Mau doa atau pergi kunjungi teman yang mau nikah? Coba lihat sebelah kiri kanan. Sampai di Tuam Nanu pun dia pergi. Tahu Tuam Nanu? Camblong, naik ke atas sedikit. Ada cabang Kesilu sebelah kanan. Hutan-hutan. Terus turun di bawah, melewati 2 kiri kanan, 3 lembah, 4 lembah. Turun lagi, naik lewat kali, baru naik, ketemu. Namanya Tuam Nanu.
Ada orang yang setia ke sana, sering ada. Pesta di sana dia pasti. Kasih tahu, godaan dunia ini kuat Kak. Fidel, godaan dunia kuat atau tidak? Kau Fidel, ini Fidel sini. Godaan kuat tidak Fidel? Kuat, bicara, kau ada bicara tidak? Kuat atau tidak? Fidel begini malu-malu. Carlos, godaan dunia itu kau kan mau jadi frater, ayo. Godaan dunia itu kuat atau tidak? Sudah tahu kuat, kenapa lu tidak datang ibadah? Mau cita-cita jadi frater, tidak menikah. Baru lihat nona-nona lu pun jatuh cinta, ini mengerikan. Fidel dengan Carlos bilang begini, minggu depan Betson datang lah. Bet pun nama di udara. Bet tahu lu pun pikiran dan hati. Bertobat ya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Godaan dunia itu lebih kuat Kak. 1, 2, 3. Adik-adik yang dari Papua, yang baru datang coba angkat tangan. Ini godaan di Kupang ini terlalu banyak kakak. Ya, so ada yang katakan cinta belum? Sudah ada yang mulai trik-triknya, mulai pendekatan? Sudah. Puji Tuhan. Kami tolong dulu kondisikan. Ini dong datang, ini kuliah bukan cari pasangan. Iya, kasih tahu. Datang kuliah bukan cari. Kalau mau cari pasangan hidup itu kurang banyak kah orang di Papua sana? Terlalu banyak. Masa kau datang sampai di sini, kalau su sampai sini jatuh cinta dengan orang di sini. Jangan lu jatuh cinta lagi orang Papua, pi pulang sana. Cari tuh orang Timor kah, orang Rote kah, orang Alor kah, orang apa lagi? Sumba kah, orang Jawa kah, bule kah. Lu jatuh cinta Papua lagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Mata itu cungkir. Kau pun Papua kurang kah di sana? Malu saja. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Datang kuliah bukan cari jodoh. Jodoh itu sana. 1, 2, 3. Yang Papua katakan, saya datang kuliah bukan cari jodoh. 1, 2, 3. Ya, yang keempat, kenapa orang punya kerajinan jadi kendor? Kurang fokus sama Tuhan Yesus. Sonde fokus dia. Dia kalau sudah berkat, Tuhan Yesus itu dia lupakan. Nanti berkat sudah ada atau berkurang, baru Tuhan Yesus mulai kelihatan. Tahu orang kurang fokus toh? Saya lihat ini ada 2 nih. Nah itu kurang fokus. Berapa ini? 3. Pada 1 itu kurang fokus. Kalau fokus satu-satu. Tapi kalau mata belari itu. Orang ada omong Tuhan, dia mata lihat nona. Adi, paha putih-putih, bening sekali. Adi Tuhan. Ada cewek yang lihat cowok, ada cowok yang lihat cewek. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kamu boleh lihat sudah. 1, 2, 3. Orang ada omong firman, kau main handphone. Itu berarti lost focus. Orang ada omong firman, memang lu sudah lihat handphone. Tapi lu pikiran tuh ada handphone. Kenapa? Dia balas ke sonde tadi. Dia balas. Tadi beta ada WA dia ke sonde. Aduh, main itu sumakan kau belum? Aduh, anak bos. Ada handphone di sini. Siapa di sini kurang fokus? Angkat tangan di hati sah. Karena hati fokus. Angkat tangan di hati. Saya Tuhan. Kurang fokus. Saya kalau sudah lihat tawaran dunia, gila saya. Saya lupa Tuhan, saya lupa doa, saya gila kerja. Saya gila usaha. Saya gila bikin ini. Saya gila ini. Kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat sudah. Yang terakhir. Kenapa orang itu menjadi tidak rajin lagi? Kasih tahu. Terlalu khawatir. Rini Amalo. Seberapa besar kekhawatiranmu di dalam dunia ini? Sehingga kau menjadi lost focus.
Bertobat hari ini, sekali lagi. Pulang dan renungkan, kenapa nama saya disebut? Ya, namamu dipanggil karena ada dosa. Oh, jadi yang dipanggil-panggil dari tadi berdosa. Berdosa sekali. Apalagi Fidel sama Carlos. Artinya sudah lebih dari 3 kali toh. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat sudah sungguh-sungguh semua. Jangan khawatir akan hidupmu. 1, 2, 3. Nah, amin. Ini beberapa hal yang kamu harus bisa susun baik-baik. Nanti kamu lihat kembali di YouTube, kamu bisa menyusunnya dengan baik-baik. Bagaimana kamu harus bisa menjaga hidup kamu menjaga apinya Tuhan atau terang yang ada dalam diri kamu, supaya kamu tetap menyala di dalam Dia dan bisa melayani Dia. Kamu punya kerajinan tidak menjadi kendor. Kamu bisa mengasihi Bapa dengan tulus tanpa ada kepura-puraan. Jadi ingat, yang membuat api itu tidak menyala dalam diri kita adalah kasih yang pura-pura. Jadi please, belajar untuk tidak berbuat jahat. Tidak berbuat jahat itu salah satunya memberontak, tidak patuh, tidak taat. Ketika Roh Kudus bilang berdoa, lu tidak mau, lu mengeraskan hati, lu lebih memilih dunia punya tawaran. Kasihmu semakin hari semakin pudar, pura-pura yang ada. Jadi please, mari jangan khawatir. Mari jangan sampai kita menjadi orang yang kurang beriman. Sudah khawatirlah, kurang beriman lagi. Lebih menyukai dunia. Ayo, yang paling terakhir saya mau pesan satu hal. Semua kita punya range waktu di bumi. Dia sudah menentukan setiap kita punya waktu di bumi untuk belajar. Punya waktu. Setelah kamu sudah selesai, dia bilang back to home. Kembali ke rumah. Suka atau tidak, senang atau tidak, siap atau tidak, kau harus siap kembali. Ini bagian daripada realita itu, Kak. Kamu harus mulai belajar dari sekarang mempersiapkan diri kamu. Karena kelak dia datang itu tidak ada satupun yang tahu kapan dia datang. Dia datang seperti pencuri, kata Alkitab. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Dia hanya minta siapkan diri kamu. Jangan sampai kau lengah. Pastikan rohmu menyala-nyala. Jangan sampai lu suam-suam kuku. Ada amin teman? Kasih tahu. Kau tidak tahu kapan lu mati toh. Persiapkan lu sendiri. Yang menentukan lu ada dengan dia. Selama lu hidup di bumi kakak. Selama lu hidup di bumi itulah yang menentukan. Jadi bukan ketika lu sudah ada di rumah sakit. Ketika lu sudah bertabrak. Ketika lu sudah ada dalam satu posisi yang pulang. Baru lu mulai bertobat. Kasih tahu. Masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Ayo. Miliki kasih yang tulus. Dan tidak ada dalam kepura-puraan. Supaya kita bisa mengasihi Bapa dan memiliki roh yang tetap menyala-nyala dan mampu melayani dia. Sampai dia berkata, sudah selesai. Mari tundukkan kepala.